Polisi ini rela copot seragam dan membela kepentingan rakyat soal RUU Cipta Kerja. Copot seragammu, Mas. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sempurna? Terus kalian ini menjadi sempurna atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sempurna ada alasannya untuk jahat, sementara kita dipimpin oleh sungkuni-sungkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah menderita? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Gitu? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Polisi ini rela copot seragam dan membela kepentingan rakyat soal RUU Cipta Kerja. Mahasiswa pamit dan peluk hangat polisi usai demo di Senayan. Pak Polisi, kami pulang dulu. Pelukan hangat dari beberapa mahasiswa untuk polisi usai melakukan aksi di depan gedung MPR DPR Selasa 1 Oktober 2020. Siang hingga sore kemarin, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Jabodetabek sempat menggelar aksi. Berbeda dengan aksi sebelumnya yang berujung ricuh, para mahasiswa kali ini berorasi sambil memberikan setangkai bunga kepada aparat kepolisian. Hal tersebut disambut baik oleh aparat kepolisian. Terlihat aparat kepolisian tidak lagi menggunakan perlindungan maksimal, mereka mendampingi demonstrasi mahasiswa hanya dengan seragam polisi dan baret. Mahasiswa memeluk polisi usai melakukan aksi di depan gedung MPR DPR. Ketika sebagian mahasiswa selesai berdemonstrasi, mereka berpamitan dan memeluk erat aparat kepolisian. Terima kasih Pak, kami pulang dulu. Begitulah ujar salah satu mahasiswa yang hendak pulang sambil memeluk polisi. Beberapa rombongan mahasiswa yang keluar area demonstrasi bergerak menuju jalan Gerbang Pemuda sambil bersorak-sorai dan bernyanyi. Dan berikut ini adalah 9 fakta demo mahasiswa di sejumlah wilayah di tanah air. Anak pang dan juga pelajar ikut demo di Salatiga. Gabungan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Setiama dan IAIN Salatiga dan puluhan anak pang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Salatiga pada Senin kemarin. Salah seorang anak pang yang turut berorasi, Yuka, menyoroti tindakan represif aparat dan pasal pemidanaan gelandangan. Negara terlalu campur tangan dalam urusan pribadi rakyatnya, sementara hal-hal yang menguras kekayaan negara diserahkan pada korporasi hingga kapitalisme menggurita. Sementara itu, Christian Prabowo, salah satu pelajar, mengaku memanfaatkan libur sekolahnya dengan ikut aksi bersama mahasiswa. Yang kedua adalah ibu hamil tertembak saat demo di Kendari. Putri 23 tahunnya sedang hamil 6 bulan tertembak di bagian paha belakang sebelah kanan saat tidur di rumahnya di Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Lahun Dape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hari yang sama, aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara juga berakhir ricuh.
Zainal Arifin, suami dari Putri, mengatakan saat kejadian di gedung di bengkel depan rumah, ia mengaku hanya mendengar bunyi seng, lalu disusul suara teriakan istri dari dalam rumahnya. Yang ketiga adalah siswa ditolak gabung demo mahasiswa di Aceh. Puluhan siswa SMKN 1 Benar Meriah ikut berkumpul bersama massa dari mahasiswa di Komplek Lapangan Panjatebing di Musara Alun, Takengon, Aceh Tengah. Namun para siswa tampak kecewa saat koordinator lapangan Agung mempertanyakan kehadiran para siswa ke lokasi itu. Pihaknya juga tidak setuju jika para siswa melanggar peraturan sekolah dengan membolos dari jam pelajaran sementara mereka tidak mendapatkan izin dari pihak sekolah. Yang keempat adalah di Palopo, satu polisi luka di bagian mata. Petugas mengamankan seorang pengunjuk rasa yang diduga provokator saat demo di depan gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrokan terus memanas di lapangan Pancasila, petugas pun berhasil menghalau massa. Saat ricuh, seorang polisi mengalami luka bagian mata akibat lemparan batu. Korlap Aksi Al-Ghazali mengatakan unjuk rasa ini dilakukan untuk menolak undang-undang yang baru saja disahkan dan meminta kepada Presiden RI untuk mengevaluasi Kapolri serta Menko Polhukam. Yang kelima adalah di Samarinda, 3 anggota DPRD dikurung massa. 3 anggota DPRD Kalimantan Timur atau Kaltim dikurung dalam kerumunan massa saat aksi demo di depan gedung DPRD Kalimantan. Mereka adalah Rusman Yakub P3, Sarkawi Golkar, dan Syafruddin PKB yang menyambangi massa yang tengah berorasi. Karena tidak diberi kesempatan bicara, mereka kembali ke areal gedung Dewan. Di saat yang bersamaan, massa membuat barisan barikade dan berdiri bersimpul menutup jalur untuk mereka. Beberapa personil polisi dan Satpam DPRD keluar dari barisan menjemput ketiganya dari kerumunan massa. Yang keenam adalah di Bandung, demonstran robohkan pagar gedung Dewan. Aksi unjuk rasa di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat kembali ricuh. Sekitar pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, massa gabungan terlibat gesekan dengan aparat keamanan yang berada di gedung DPRD Jabar. Kericuan terjadi setelah para demonstran merobohkan pagar gedung DPRD Jabar. Dan insiden itu mirip dengan aksi unjuk rasa yang terjadi pada pekan lalu. Usai pagar roboh, para demonstran langsung melemparkan batu ke aparat. Polisi pun juga membalas dengan menembakkan gas air mata, namun himbauan itu tak dihiraukan oleh massa. Yang ketujuh adalah hendak demo 24 pelajar Samarinda diamankan. Jajaran Polresta Samarinda dan TNI mengamankan 3 mahasiswa dan 24 pelajar saat hendak mengikuti demonstrasi di depan kantor DPRD Kalimantan Timur di Samarinda. Mereka diamankan saat berkumpul di Islamic Center Masjid Baitul Mutakin, Jalan Slamet Riyadi. Mereka kemudian dibawa ke kantor Polresta Samarinda sekitar pukul 10 lebih 10 WITA. Sementara itu, Darwoko menjelaskan pengamanan para pelajar berkaitan dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat. Sementara kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat?